Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bahas kegunaan dari backup custom anti mati lampu, anti restart, anti jeda khusus untuk CCTV analog ya teman-teman ya. Nah jadi ini fungsinya selain dari untuk anti mati lampunya, ini juga bisa berfungsi membuat harddisk yang ada di perangkat DVR itu awet ya. Nah, yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya jika terjadi pemadaman itu secara akumulasi ya secara tidak sadar mungkin sekali sehari itu terjadi pemadaman, maka dikalikan 360 hari sudah terjadi 360 kali terjadi pemadaman, mati dan hidup. Nah bayangkan bagi teman-teman yang rumahnya itu dayanya terbatas ya, daya PLN itu bisa 2-3 kali. Nah itu mati mendadak. Jadi kesehatan harddisk itu paling penting sebenarnya teman-teman, karena semua bukti ada di harddisk. Nah ini saya akan demokan salah satu keuntungan, salah satu keunggulan kenapa harus pakai backup custom ini. Selain bentuknya mungil ya, ukurannya kecil, namun ini durasinya panjang ya teman-teman. Ini saya ada custom untuk 8 kamera, 1 DVR plus 1 modem, itu ketiga-tiga perangkat itu nyala serentak ya teman-teman. Itu real durasi maksimal 5 jam. Oke, nah jadi kembali ke topik, saya akan buktikan penggunaan dari backup ini. Oke, nah ini saya pakai di rumah sendiri ya, untuk kamera CCTV sebanyak 8 channel, dan saya di sini menggunakan DVR yang support 5 megapiksel. Oke teman-teman, jadi ke-8 kamera ini dan resolusi 5 megapiksel itu ada 3 buah ya untuk kameranya, dan semuanya tergantung dari resolusi kamera, berapa lama penyimpanan yang bisa dilakukan oleh harddisk yang ada di dalam si DVR. Oke, nah jadi kita masuk ke bagian main menu ya. Ini saya akan buktikan. Saya akan kasih lihat real fungsinya si backup ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau kasih informasi dulu sama teman-teman. Sebelumnya ini saya sudah setting untuk DVR di sini. Untuk DVR-nya itu saya sudah setting Nah, di sini saya sudah setting ya teman-teman. Saya sudah setting dia akan restart secara otomatis, bukan secara paksaan ya, bukan secara hard reset gitu ya, bukan. Ini otomatis secara sistem tiap hari Minggu ya teman-teman. Saya sudah setting dari sejak awal saya pasang ini di VR, saya sudah setting ya. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya di VR-nya. Saya setting di sini di hari Minggu jam 10 pagi. Oke, di jam 10 pagi itu secara auto ya. Nah di sini secara automatic ya, otomatis dia akan restart. Nah jadi perlu teman-teman ketahui, untuk saat ini tanggal 3 Agustus 2023 ya. Oke, saya buat video ini. Nah jadi kita kembali ke yang tadi ya. Nah ini saya buat settingannya dari awal, itu sekitar kurang lebih 2 tahun ya, 1 tahun lebih ya saya buat settingannya. Nah setelah itu saya akan kasih lihat untuk data selanjutnya. Data selanjutnya saya pakai di sini harddisk 2 TB. Oke, dan kamera yang saya pakai di sini ada 3 buah 5 megapiksel dan sisanya itu 2 megapiksel ya teman-teman. Nah kemudian yang tadi saya mau bahas di awal tentang manfaat dari penggunaan si backup ini ya teman-teman, yaitu kita ambil di bagian log. Oke, log ini adalah semua data-data, baik itu kita buka menu PTZ, bahkan itu ada restart, bahkan itu ada koneksi ke handphone gagal ya, atau ada terobosan password yang ilegal. Nah semua ada di log, catatan-catatan yang terjadi selama DVR itu aktif ya teman-teman. Nah ini saya akan sampelkan
di tanggal 1 bulan 6. Oke, coba kita jauh lagi ya, di tanggal 1 bulan 5 apakah datanya masih ada sampai akhir bulan ya. Masih ada ternyata. Coba kita lihat apakah masih ada. Oke, masih ada ternyata teman-teman ya. Di tanggal 1 bulan 5 sampai 31 bulan 5 itu yang terhitung di tanggal berapa ini? Nah, nih. Mulai dari tanggal 1 ya. Oke, coba kita lihat jam 10 tadi teman-teman, lihat ya. Ini jam 10 shutdown otomatis ya. Ini shutdown otomatis. Kemudian ada lagi shutdownnya, ini dia. Ini shutdown otomatis jam 10. Ini juga shutdown otomatis. Coba lihat tanggalnya 14 ke 21. Lompat ya, 7 hari ya. Shutdown otomatis, dan shutdown otomatis. Oke, jadi untuk dari bulan Mei ya. Di bulan Mei tidak ada terjadi restart secara paksaan ya teman-teman. Ini secara otomatis. Saya sengaja untuk membuat pengaturan secara otomatis untuk shutdown, untuk rebootnya ya, sekali seminggu. Nah, bayangkan teman-teman, bagaimana kalau terjadi pemadaman secara paksaan, baik itu dari MCB kWh meter ataupun daya di rumah itu pas-pasan ya teman-teman. Ya mungkin pada saat malam hari pas lagi nyalain pompa air ya, MCB di kWh meter trip, akhirnya apa? Terjadi restart secara paksaan teman-teman, mati dan hidup secara paksaan. Oke, coba kita intip di bulan 4 apakah ada datanya. Kalau di bulan 4 kita lihat di bulan 4. Oh, ternyata masih ada di bulan 4. Oke, kita ambil di menu sistem ya teman-teman. Ini kita ambil di menu sistem. Di bulan 4 ternyata masih ada datanya. Di tanggal, mulai tanggal berapa nih ya? Ini tanggal 13 ternyata teman-teman. Nah, ini coba lihat jam 10 shutdown, jam 10 shutdown. Coba perhatikan tanggalnya dari tanggal 16 sampai tanggal 23, itu 7 hari ya. Berarti antara tanggal 13 sampai tanggal 24 itu tidak ada terjadi restart secara paksaan ya teman-teman. Itu secara otomatis. Coba kita lihat data di bulan Maret. Untuk bulan Maret apakah tersedia? Sepertinya nggak ada lagi ya nih. Oke, nggak ada lagi. Nah, kita ambil coba di bulan 6. Tadi bulan 5 ya. Kita ambil di bulan 6. Kita maksimalkan sampai 30. Ya, ternyata 30 ya. Coba kita search. Oke, terhitung dari tanggal 18 ya. Ini dia. Coba lihat jam 10 pagi reboot otomatis ya, shutdown. Kemudian lompat ke tanggal 25. Lompat ke sini. Ya. Tanggal 25 jam 10 pagi. Lompat lagi. Oh, ini enggak ada ya. Ini sampai tanggal 29 aja. Oke, nah coba kita ambil data di tanggal bulan 7 ya. Nah, di bulan 7 lalu kita searching datanya. Oke, coba perhatikan. Nah, oh, saya salah ya teman-teman. Ini coba kita lompat dulu di bulan 6. Oke, kita lompat di bulan 6. Kita searching ulang. Nah, ternyata scroll ini belum dinaikin teman-teman. Oke, coba kita lihat dari tanggal 1 ya. Tanggal 1, coba ini jam 10 shutdown otomatis. Kita cari lagi shutdown otomatisnya. Ini dia, jam 10. Oke, ini data ke nomor 15 ya. Kita scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah. Nah, ini dia, shutdown otomatis. Oke, dari tanggal 11 ke tanggal 18, 7 hari ya teman-teman. Kemudian shutdown otomatis lagi. Oke, tidak ada shutdown paksaan di sini ya. Lalu sudah selesai di situ. Oke, tanggal 25 terakhir bulan 6. Oke, kita kita menuju ke bulan 7. Kita lihat tanggal akhirnya tanggal 31 sepertinya. Ya. Kita cari. Oke, kita scroll sampai ke atas dulu ya, dari permulaan awalnya. Ini tanggal 1. Nah, coba teman-teman perhatikan nih, tanggal 2 ya, jam 10. Ini shutdown otomatis.
Kita lihat shutdownnya lagi yang lain. Tanggal 9 ya, lompat ya, 7 hari kemudian jam 10. Kemudian kita scroll, ini data 15 ya. Kita scroll ke bawah. Oke, tanggal 16 shutdown otomatis. Kemudian tanggal 23 shutdown otomatis. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Masih ada ya, shutdown otomatis jam 10. Oke, jadi selama bulan 5 sampai bulan 7 itu aman ya teman-teman. Ini shutdown otomatis saja yang terjadi, tidak secara paksaan ya. Jadi bayangkan teman-teman, di lingkungan yang sering terjadi pemadaman ya seperti itu ya, sering terjadi error pada harddisk ya, karena harddisk itu yang paling penting menyimpan semua bukti ya teman-teman. Jadi dibutuhkan satu alat yang kinerjanya nggak bisa dipertanyakan lagi. Ini fungsinya sudah top chair. Oke, sudah mantap karena di custom sendiri ya, racikan sendiri. Oke, nah coba kita lihat di data bulan 8. Nah, yang tadi saya sebutin di awal ya, ini video saya buat di bulan 8. Kita cari. Oke, di bulan 8 tuh baru mulai teman-teman ya. Tanggal 1, tanggal 2. Jadi belum ada shutdown otomatisnya. Oke, jadi teman-teman sudah ngelihat semua hasil log sistemnya ya, hasil log semua sistem mengenai shutdown otomatisnya. Itu terjadi karena saya buat pengaturan di DVR sejak awal. Ya, sejak awal saya pasang DVR ini, yaitu terhitung di hari Minggu. Setiap hari Minggu secara otomatis jam 10 pagi bakalan restart ya. Nah, jadi karena saya menggunakan backup custom sendiri, hasilnya yang tadi saya tunjukin datanya. Oke, jadi teman-teman, jika ada pertanyaan, tinggalkan aja di kolom komentar, dan like jika suka, dislike kalau tidak suka. Jika ingin bertanya tentang produk ini, tinggalkan aja di kolom komentar atau langsung aja kontak ke sini ya teman-teman. Atau bila perlu, scan barcode ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Bye.